Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Tolib-tolibah, terima kasih sudah mengerjakan soal pelatihan 2 ekonomi kemarin. Tetap nanti saya akan periksa, dan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait bagaimana pembahasan soal pelatihan 2 ekonomi. Oke, kita akan masuk saja ke nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik. Ini yang ditanya adalah yang bukan karakteristik dari kurva indiferensi adalah. Nah, pertama kita perlu ingat kembali bahwa kurva IC ini ya, indiferensi, itu bagian dari teori perilaku konsumen. Nah, kita ingat lagi bahwa teori perilaku konsumen itu terbagi ke dalam dua, ada kardinal, ada ordinal. Kalau kardinal itu pembahasan terkait di mana utilitas itu bisa dihitung pakai satuan util, dan nanti akan muncul hukum pertambahan puasan yang semakin menurun atau hukum LDMU, Law Diminishing of Marginal Utility. Nah, sedangkan untuk ordinal, mereka menyatakan bahwa utilitas itu tidak bisa dihitung, tapi bisa dibandingkan. Nah, di sini akan membahas dua hal untuk ordinal. Yang pertama, itu indiferensi curve atau IC, kemudian yang kedua berkaitan dengan budget line atau BL. Nah, untuk nomor 1 ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan IC atau kurva indiferensi. Nah, kita perlu lihat dulu untuk gambar kurva IC ini seperti ini ya, di mana sumbu vertikalnya itu ada barang Y, sumbu horizontalnya ada barang X. Jadi perlu diingat lagi, berarti untuk kurva IC itu adalah kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Berarti ada dua macam barang. Anggaplah di sini ada barang X dan barang Y. Tentunya ini adalah Q ya, quantity X, quantity Y. Bagaimana gambarnya untuk kurva IC? Kurva IC ini seperti garis yang hijau ini, dia berbentuk cembung, melengkung ya, melengkung. Nah, maka kita cocokkan dari opsi-opsi dari A sampai E. Yang A itu turun dari kiri atas ke kanan bawah, betul. Yang B tidak boleh berpotongan, betul. Karena dia cuma sendiri ya, IC. Kemudian harus sejajar. Coba kita lihat untuk harus sejajar. Tidak sejajar dengan siapa, di sini tidak ada, berarti tidak sesuai. Kemudian cembung ke arah titik pusat atau origin, betul. Mana ke arah titik origin? Origin ini yang ini, titik 0 ya. Titik 0 ini adalah namanya titik origin. Jadi dia cembung ke arah titik origin. Betul berarti, dan yang E itu memiliki derajat utilitas berbeda antara kurva indiference. Misalnya di sini ada IC yang kedua, IC yang ketiga. Nah, IC2, ini IC1, ini IC3. Antara IC1, IC2, dan IC3 itu memiliki tingkat utilitas yang berbeda-beda. Maka ini benar. Nah, berarti yang bukan merupakan karakteristik kurva indiferensi adalah yang C. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Besarnya PDB ini dan produksi nasional bruto atau PNB negara dapat dibedakan dengan menghitung. Kita perlu flashback ini ke materi berkaitan dengan pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu cara menghitungnya dimulai dari perhitungan GDP dan GNP. PDB ini bahasa Indonesianya, GDP ini adalah bahasa istilah ekonominya. PDB itu nama lainnya adalah GDP, kemudian PNB itu nama lainnya adalah GNP. Kita jelaskan dulu masing-masing. Untuk GDP, Gross Domestic Bruto, GDP ya, Gross Domestic Product, ini menghitung pendapatan GDP ini. Jadi kita menghitung, pemerintah akan menghitung seluruh pendapatan penduduk yang berada di wilayah tersebut. Maka di sini perhitungannya berbasis wilayah. Di wilayah tersebut penduduknya ada siapa saja? Ada dua. Ada penduduk warga negara asing, ada penduduk warga negara domestik atau warga negara asli. Dan tentunya dua-duanya sama-sama tinggal di dalam negeri atau di suatu negara itu.
Nah, semua berarti orang yang tinggal di dalam negeri itu, mau yang asli maupun yang asing, itu dihitung pendapatannya. Ini GDP. Beda dengan GNP. Untuk GNP, ini dia pemerintah akan menghitung pendapatan warga negaranya. Nah, berarti ini bisa kita katakan dia berbasis KTP atau kewarganegaraan. Berarti siapa yang dihitung? Yang dihitung adalah pendapatan warga negara domestik atau warga negara asli. Dan kita tahu ya, seperti Indonesia. Indonesia, ada orang Indonesia yang memang bekerja di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Maka WND atau warga negara domestik ini, itu ada yang berada di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Nah, orang yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri itu dihitung oleh pemerintah sebagai GNP. Nah, dari sini kita bisa menghitung GNP itu, berarti kita bisa katakan pakai rumus GDP ditambah warga negara domestik luar negeri dikurangi warga negara asing yang berada di dalam negeri. Nah, kalau tadi GDP itu menghitung warga negara yang ada di dalam semua, kalau GNP menghitung warga negara aslinya saja. Nah, berarti yang luar negeri, warga negara asli yang di luar negeri dihitung. Nah, warga negara asingnya dikurangin, kan nggak menjadi perhitungan. Atau bisa juga dengan perhitungan, ini sama saja, GDP ditambah, ini beda istilah saja, sebenarnya sama. GDP ditambah produksi warga negara domestik luar negeri dikurangi produksi warga negara asing di dalam negeri. Nah, selisih antara produksi warga negara domestik luar negeri dengan produksi warga negara domestik yang berada di dalam negeri ini dinamakan pendapatan neto atas faktor produksi luar negeri ya. Pendapatan neto atas faktor luar negeri. Jadi, sekali lagi, selisih antara produksi warga negara domestik luar negeri dengan produksi warga negara asing di dalam negeri itu dinamakan dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri. Atau sehingga kita bisa memberikan rumus yang lain untuk GNP, yaitu GDP ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Nah, maka di sini kita bisa jelas bahwa perbedaan perhitungan antara GDP dan GNP dilihat dari pendapatan neto atas faktor luar negeri. Maka jawabannya adalah yang C. Cukup sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan. 2 soal saja dulu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.